apapun alasannya, dia tetap salah. Wajahnya juga akan saya kembalikan seperti bentuk semula. Dan saya sudah mempelajari tulang belakang yang patah. Dengan metode khusus, Wahyu akan saya sembuhkan dari kelumpuhan. Apa mungkin? Dokter Ayu yakin akan hal itu? Iya, tapi saya baru akan mulai bekerja kalau dia sudah minta maaf ke saya. Kalau tidak, jangan harap perempuan yang bilang sakit jiwa ini akan melakukan apa-apa untuk suaminya. Silakan tunggu di sini, Pak. Pak Budi sedang ada tamu penting. Tadi beliau pesan pada saya, tidak boleh ada telepon masuk dan semua tamu dimohon menunggu. Baik, saya tunggu. Silakan, Pak. Terima kasih. Sanggupan yang menipu. Saya nggak tahu siapa memanfaatkan siapa. Apa Mas Budi yang memanfaatkan Mas Yanto? Atau Mas Yanto yang memanfaatkan Mas Budi? Sebetulnya ini hanya kerjasama biasa saja, Rin. Kamu jangan punya pikiran yang buruk dulu. Saya tahu siapa Mas Yanto. Mas Budi akan dimanfaatkan oleh Mas Yanto. Paling tidak, Mas Budi akan memberikan peluang kepada Mas Yanto untuk menghancurkan Ranti dan Pak Wahyu. Rin, saat ini pikiran saya ada pada Wahyu. Saya benar-benar tidak habis pikir. Bu Brata bisa bertindak sekejam itu. Saya pikir masalah ini harus kita bicarakan dengan Ranti dan Wahyu. Nggak ada gunanya. Sudah jelas Mas Yanto menggantikan posisi Pak Wahyu. Kalau tahu, Ranti pasti marah besar. Rin, saya mohon, rahasiakan dulu masalah ini pada Ranti. Nggak mungkin. Supaya perang kita lebih jelas, secepatnya saya akan membuat kesepakatan dengan Ranti. Saya dan Ranti siap membuka front dengan Mas Budi dan Mas Yanto. Dan mulai detik ini, kemitraan kita berakhir. Begini Pak Yanto, saya sudah bicara panjang lebar sama Pak Arman. Dan sudah saya sampaikan juga pesan Pak Yanto sama Pak Arman mengenai masalah penundaan Pak Misdi, Pak. Tapi kelihatannya Pak Arman keberatan, Pak. Keberatan bagaimana? Pak Karta sudah kasih tahu atau belum soal musibah yang menimpa Wahyu? Sudah, Pak. Tapi kata Pak Arman itu nggak penting, Pak. Tidak penting. Pak Arman bilang begitu? Iya. Malah Pak Arman bilang rencana harus dilaksanakan seperti semula. Soal musibah yang menimpa Bapak Insinyur Wahyu katanya nggak ada hubungannya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Yanto maafnya. Sebetulnya rencana untuk Pak Misdi itu naon, Pak? Terus terang, saya jadi ikut penasaran ini, Pak. Ya. Terus terang, saya mau menjerat Pak Misdi supaya bisa memaksa Ranti memberikan anaknya. Demi Rita, saya mau menjebak Misdi, menjeratnya dalam tuntutan hukum. Sekali Arman, seharusnya dia tahu momen. Ini saat yang paling tepat untuk menampar orang jahat seperti Mas Yanto. Halo Pak Yanto? Halo Pak Yanto? Halo? Wah, siap, punya matang tuh, hah? Kalau nggak bisa naik motor jangan di jalan raya. Aduh. Apa melotot-melototin saya, hah? Belum kenal saya? Belum kenal? Kalau nggak salah Pak Karta, Kok tahu? mantan kepala pabrik. Kenalkan saya Gono, guru SMP perkebunan. Kenalkan, naon.
Sebaiknya Pak Karta datang ke rumah saya. Saya kasih pelajaran tambahan supaya tahu sopan santun berlalu lintas yang baik dan benar. Wah. Ini orang ini betul-betul nggak kenal saya kamu kalau begitu ya. Hah? Akan saya jelaskan saha saya. Saya ini masih berkuasa di perkebunan sini. Sebentar lagi kamu tuh bisa malah saya pecat dari perkebunan sini. Ngerti? Saya tunggu surat pemecatan Bapak. Lidah Bapak bisa seperti segawon menjulur menjilati atasan. Tapi jangan coba-coba menginjak kepala orang rendahan seperti saya, Pak. Jelek-jelek begini saya ini guru, Pak. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pak Karta bisa kualat. Ya, Wai. Wahyu sekarang berbeda dengan Wahyu yang pernah saya kenal. Pikiran dan batinnya telah hancur. Seandainya Tuhan itu berkenan mengutus malaikat untuk menyembuhkan Wahyu, saya akan sangat berterima kasih. Tapi sayangnya Pak, yang namanya Dokter Ayu itu bukan malaikat. Dia itu omongannya selalu aja melecehkan, menghina. Masa Pi, saya dibilang istri yang sengaja ngejahatin suami sih? Sabar, Anti, sabar. Kamu jangan egois. Jangan terbawa emosi. Kamu dengar sendiri kan, Dokter Rio tadi bilang, kalau Dokter Ayu itu bisa mengembalikan wajah Wahyu seperti sedia kala. Bahkan lebih dari itu, Dokter Ayu bisa menyembuhkan Wahyu dari kelumpuhannya. Wahyu akan kembali seperti Wahyu yang dulu. Berarti kalau misalnya Dokter Ayu itu bisa melakukan hal itu, nah, dokter-dokter di luar negeri berarti bisa lebih hebat lagi dong Pi daripada dia. Mendingan saya bawa aja suami saya ke luar negeri daripada kita mesti bayar dia hanya untuk dihina-hina terus. Saya, Ranti, dan Pak Brata pasti ingin memulihkan sesuatu yang hilang dari diri Wahyu. Wajahnya, pikirannya, kemudian kesembuhannya, serta sifat-sifatnya yang baik. Oh ya, saya dengar dari Dokter Rio bahwa Dokter Ayu bisa menyembuhkan. Kalau itu memang jaminan kesembuhan Wahyu di sini, kenapa harus kita kirim ke luar negeri? Om Istri benar, Ranti. Ingat, kita dalam posisi membutuhkan Dokter Ayu. Apa sulitnya sih? Kamu sedikit mengalah. Hah? Iya, tapi saya nggak mau ya kalau disuruh minta maaf. Sorry aja ya. Pokoknya saya nggak ngerasa salah aja Pi kalau saya bilang dia itu sakit. Emang dia sakit kok. Tuh nggak Pi ngomongnya. Ngomongnya tuh selalu aja nyelekit, ngawur. Pokoknya saya benci sama dia. Saya nggak suka. Silakan Pak. Bapak harus makan yang banyak. Bapak mau menulis pesan. Tunggu sebentar ya Pak. Silakan Pak. Sebentar ya Pak. Mengalah sedikit demi kesembuhan Wahyu kan bukan masalah. Ya itu pun kalau kamu masih mencintai Wahyu. Kalau tidak, ya Papi juga tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kok ngomongnya kayak gitu sih? Saya ini kan cintanya setengah mati sama Wahyu. Ranti, Tuhan itu Maha Pemaaf. Kenapa Ranti tidak bisa memaafkan orang lain? Apalagi minta maaf pada Dokter Ayu yang menjamin kesembuhan Wahyu. Selamat sore. Ayo, maaf, ini ada surat dari Pak Wahyu. Oh ya. Wahyu mau ketemu kita, Pi. Alhamdulillah. Ini namanya kemajuan.
Biarkan Ranti. Mohon dilepas, Pak. Mungkin Wahyu merasa kalau sudah mati semua persoalan selesai. Wahyu sudah merasa bersih lahir batinnya. Dia memang ingin mati. Meskipun mati dengan bunuh diri, arwahnya tidak akan diterima oleh Tuhan. Ayo teruskan. Teruskan kalau ingin mati. Teruskan. Nggak apa-apa. Suster, tolong bawa ke ruang perawatan khusus. Baik, Dok. Kasihan sekali Wahyu. Dia merasa terancam justru kalau dia dekat dengan istrinya. Kenapa sih Anda selalu menyalahkan saya? Seperti dokter Ayu bilang, kondisi psikis Pak Wahyu memang masih sangat rapuh. Ya, seharusnya memang dicepat-cepat ditangani. Tapi sayang sekali saya harus mengundurkan diri. Apa sih yang bisa diperbuat oleh perempuan sakit jiwa seperti saya? Apa maksud dokter Ayu? Dia betul-betul tersinggung oleh Ranti dan tidak mau membantu Wahyu. Saya sudah berusaha membujuknya, Pak. Sebaiknya Bu Ranti mengadakan pendekatan dulu dengan dokter Ayu. Ilmu itu dimiliki untuk diamalkan, bukan untuk disombongkan. Kalau memang Wahyu bisa disembuhkan di sini, kenapa Ranti harus minta maaf? Saya sungguh gak ngerti. Ya, terus terang saya sendiri sering tidak mengerti, Pak, dengan sikap dokter Ayu. Demi suami saya, jangankan cuma disuruh minta maaf, disuruh mati pun akan saya lakukan. Cuma aja nih menurut saya agak konyol dan kekanak-kanakan. Tapi ya udahlah, kalau emang dasar si dokter mati itu maunya begitu, ya udah, akan saya turutin. Sebetulnya buat apa Wahyu dibawa ke tempat ini kalau hanya untuk dipertengkarkan? Setahu saya, kode etik kedokteran mengharuskan tiap dokter memberikan simpati dan membesarkan hati pasien dan keluarganya. Bukan bertindak seperti dokter Ayu yang sebaliknya. Secara pribadi dan atas nama rumah sakit ini saya mohon maaf. Mohon bisa dimengerti, sikap dokter Ayu ini mewakili dirinya sendiri, bukan sikap profesional seorang dokter. Aku menginginkan dia menjauhi. Kayaknya permintaan maaf saya terlalu penting ya buat Anda. Tidak juga. Saya cuma tidak ingin suami Anda disembuhkan oleh perempuan seperti saya. Buat saya sebetulnya nggak masalah. Malah saya berterima kasih sekali kalau ada yang menyembuhin suami saya. Nggak peduli itu perempuan atau makhluk aneh dari luar angkasa. Anda benar-benar mencintai suami Anda. Saya bisa kalau suami saya masih kayak sekarang aja. Terus kenapa Anda menuduh saya sebagai perempuan? Karena Anda menyaksikan cinta saya terhadap suami saya. Istri manapun pasti akan sakit hati kalau dituduh akan mencelakakan suami sendiri. Emangnya di mata Anda, saya ini perempuan sadis yang mau celakain suami sendiri? Gitu. Seandainya operasi plastik ini gagal, kemudian wajah Wahyu tetap buruk dan mengerikan seperti sekarang, apakah Anda akan tetap menerima Wahyu sebagai suami Anda? Pukulan yang paling berat buat saya sebetulnya bukan wajahnya yang rusak. Tapi masalahnya, sekarang ini suami saya sedang frustasi, depresi, ingin mati, dan tidak menerima cinta saya lagi. Sekarang dia tuh sudah berubah, Dok. Dia sudah berubah menjadi orang lain. Anda merasa kehilangan seseorang, padahal suami Anda tuh masih hidup. Nah, sekarang bagaimana kalau suami Anda tuh betul-betul sudah mati? Mati? Anda mau bilang kalau suami saya nggak punya harapan lagi? Saya jadi ingin tahu pribadi Anda. Apakah Anda pernah kehilangan orang yang Anda cintai? Dokter Ayu, Dok, Anda marah? Ya udah, maafin saya ya kalau Anda tersinggung. Saya juga akan lebih hati-hati lagi
kalau bicara. Dengan rasa penyesalan yang dalam, saya juga mau minta maaf. Karena saya udah mengatakan bahwa Anda ini perempuan. Kayaknya di mata Anda saya ini seperti seorang anak kecil. Saya sudah bilang bahwa permintaan maaf Anda itu tidak terlalu penting buat saya. Sebetulnya apa sih maunya Anda, Dok? Oh ya, mungkin ada saudara atau pasien Anda yang butuh ginjal. Sekarang juga saya mau donorkan ginjal saya. Atau mungkin ada yang butuh mata, saya mau dicukil mata saya. Asal dokter mau maafkan saya dan mengobati suami saya, ya? Indah sekali. Kayaknya Anda serius mencintai suami Anda. Saya jelaskan, kalau saya dan papi saya sangat berbeda dengan Mami dalam memperlakukan Wahyu. Mami saya memang mencelakakan Wahyu, tapi itu bukan cerminan dari sikap saya dan papi. Jadi saya mohon Anda untuk mengerti. Mungkin saya salah dalam menilai Anda. Kelihatannya kita butuh waktu untuk mengenal satu dan yang lain. Permisi. Terus suami saya gimana? Kita lihat saja nanti. Punya anak satu saja kok sepertinya sudah tidak mau kenal ibunya. Sudah hampir 1 bulan dia tidak besuk saya. Apa sih maunya? Dasar anak gak tahu diri. Durhaka kalau dia malu punya ibu napi. Biar saya kutuk bener dia jadi batu. Kamu menertawahi saya ya? Sabar, Nane. Jangan marah. Saya cuma geli lihat tingkah kamu. Kamu ini seperti ibunya maling kundang saja. Kurang apa? Saya selama ini sudah bekerja habis-habisan untuk dia. Selama bapaknya berselingkuh dengan perempuan yang tampaknya kayak dia. Saya dan anak saya ditelantarkan. Siang malam saya bekerja membanting tulang, mencuci pakaian untuk biaya hidup dan biaya kuliah anak saya. 2 hari sebelum anak saya diwisuda jadi insinyur, saya bunuh bapaknya dan selingkuhannya. Saya tidak sempat melihat anak saya pakai toga sarjana karena saya keburu masuk bui. Hebat kamu, Neh. Ternyata kamu pernah jadi ibu yang baik. Memangnya kamu pikir selama ini saya apa? Jujur saja. Tapi Nane jangan marah ya. Bu Citra pernah bilang, katanya kamu wanita urakan, wanita kampungan, bawaannya sangar dan suka mengancam. Begitu bilang. Enggak begitu. Bukan itu kok. Loh. Kok jadi saya yang disalahin? Nggak benar dia, fitnah itu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Bu Citra memang harus dikasih pelajaran. Malah dia pernah bilang begini. Katanya kamu seperti binatang buas. Lepaskan, Nane. Ingat, nanti kamu bisa dibaskan di tikus. Ayo turunkan, lepaskan. Lydia sayang, buka pintunya nak. Dari tadi pagi kamu tidak mau keluar kamar. Ada apa Lydia? Kamu marah sama mama? Ya sudah, kalau kamu tidak mau bicara. Tapi makan dulu dong Lydia. Lydia? Buka Lydia. Kamu jangan keras kepala. Buka pintunya nak. Kamu seharian belum makan Lydia. Mama sedih nanti kalau kamu sakit. Lydia, kamu jangan siksa perasaan mama. Bilang saja terus terang kalau kamu sudah tidak suka dengan mama. Masa mama masih belum tahu juga? Lydia memang gak suka sama mama. Dan sebenarnya, mama juga gak suka kan sama Lydia. Kamu salah Lydia. Mama sayang sekali sama kamu. Seharusnya kamu bisa merasakan hal itu. Tapi kenapa hubungan kita harus rusak karena fitnah? Fitnah? Saya gak tahu siapa yang fitnah siapa. Yang mana penjahat, mana pahlawan. Semua bikin bingung. Dunia ini seakan-akan mau menelan saya bulat-bulat. Kalau akal sehat tidak bisa menyelesaikan masalah, bertanyalah pada hati nurani kamu.
Saya sudah tidak punya hati nurani. Saya tidak tahu hati nurani saya taruh di mana. Mungkin dibawa dan dimakan kucing. Atau hati nurani saya ada di kulkas. Membeku. Keras seperti batu. Butuh waktu yang lama untuk mencairkannya. Kalaupun hati nurani saya masih ada, peduli amat. Saya lebih percaya dan kenyataan logis daripada romantisme picisan. Dengan perasaan yang menyesatkan. Kalau begitu, kamu sudah kehilangan cinta, Lydia. Ingat, Lydia, apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang sudah tidak mempunyai cinta? Dia akan selalu melihat ke orang lain dengan kebencian. Jangan begitu, Lydia. Mama sangat mencintai kamu dan Budi. Kalian berdua telah memberikan kebahagiaan yang begitu besar pada Mama. Tapi kenapa cinta Mama harus dibalas dengan kebencian, Lydia? Ma, sekarang saya melihat semua orang jahat dan palsu. Tante Wanti sendiri bilang bahwa Mama yang membunuh almarhumah mama kandung saya. Tapi kenapa sekarang Tante Wanti meralat omongannya sendiri? Berapa sih Mama dan Mas Budi membayar Tante Wanti untuk menutupi kejahatan Mama? Kamu pikir Mama sudah... Untuk apa Mama membayar orang untuk menipu anak sendiri? Mama peringatkan kamu, Lydia. Mama tidak pernah punya hubungan dengan Wanti. Perempuan itu jahat, Lydia. Sekarang dia bersorak gembira melihat kamu begitu merendahkan Mama. Saya nggak mudah percaya. Semua itu harus dibuktikan dulu. Setuju. Pertemukan Mama dengan Wanti. Mama ingin sekali kamu bisa melihat kebenaran. Mama ingin buktikan siapa pemilik benci dan siapa yang punya cinta. Saya nggak yakin perempuan yang ada di hadapan saya ini tulus menganggap saya sebagai anaknya. Nggak yakin. Ketika bacaan saya sampai pada baris, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dari puisi aku, tulisan Hairil Anwar, ayah saya tertawa. Hanya 1000 tahun. Singkat amat. Ayah saya menjelaskan. Ingat, Rio. Pada dasarnya, jatah hidup manusia itu abadi. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Lebih lama dari 1000, 2000, bahkan 10.000 tahun. Kalaupun toh ada kematian, yang mati dan membusuk di liang kubur itu adalah jasad, bukan kematian jiwa. Karena jiwa tidak bisa dibatasi oleh waktu. Jiwa itu abadi. Ibarat sebuah panggung. Dunia ini sebenarnya sempit. Tidak muat untuk pentas seorang manusia. Hanya seorang manusia. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan suatu tempat penampungan keabadian. Tempat itu bernama akhirat. Apa Wahyu itu nggak tahu bahwa sesudah kematian itu ada akhirat? Bunuh dirinya tadi merupakan perbuatan yang sangat... Apa gunanya sholat, beribadah, beramal baik? Semua jadi sia-sia. Sama saja mengingkari takdir Tuhan. Sabar, sabar. Lahir batin Wahyu sekarang ini memang sedang dalam keadaan tidak normal. Normal atau tidak, itu kan tergantung dia sadar siapa dirinya atau enggak. Mungkin Wahyu mau bunuh diri tadi hanya sekedar mencari pembenaran dari suatu kesalahan yang besar, Pak. Kenapa sih, Pak? Wahyu yang udah sakit luar dalam begitu masih juga mau dicurigain kalau mau cari pembenaran. Maaf, Ranti. Sebenarnya Wahyu itu masih bisa tersenyum meskipun badannya lumpuh. Tapi dia harus bersyukur
Sebab ketika masuk liang kubur, dia akan lebih dari lumpuh. Tidak bisa bergerak, jadi bangkai, dan ditimbun antara tanah dan tanah. Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih? Saya kan jadi takut. Ini hukum Tuhan, Ranti. Kita sama-sama terpukul karena wajah Wahyu rusak karena disiram air keras. Sebenarnya wajah itu hanya kulit luar. Ketika manusia mati, wajahnya membusuk dan tinggal jadi tengkorak. Sudahlah, Pak Misdi. Untuk apa bicara terlalu jauh sampai pada tengkorak segala? Maaf, Pak Brata. Saya sungguh-sungguh. Semua tengkorak wajahnya sama. Yang dulu cantik, tampan. Setelah menjadi tengkorak, mata dan hidungnya berlubang. Giginya meringis dan semua serba mengerikan. Inilah sang master. Laki-laki itu disuruhnya berdiri tegak di depan sebuah pohon. Dan beberapa orang menghujaninya dengan puluhan anak panah. Dia sengaja dibidik meleset dari wajah dan tubuhnya. Kalau laki-laki itu memperlihatkan perasaan gentar atau perasaan takut, walaupun itu cuma diwakilkan oleh kedipan mata, anak panah itu benar-benar akan menghujam dan membunuhnya. Kadang-kadang kita harus belajar supaya bisa lulus jadi laki-laki suku Indian Apache, seperti cerita saya tadi. Prinsipnya, laki-laki baru bisa dikatakan laki-laki kalau dia bisa menyembunyikan kelemahannya. Pak Wahyu, ini hanya pembicaraan di antara kita. Laki-laki dengan laki-laki. Kelemahan yang kita tunjukkan lewat ekspresi wajah, lebih-lebih dengan perbuatan. Seperti kenekatan Pak Wahyu membunuh diri, membuat kita jadi laki-laki yang bisa ditakar. Orang mungkin akan bersimpati dengan penderitaan kita, tapi tidak akan mengagumi kita. Saya hanya seorang dokter yang sedikit mengetahui tentang psikoanalisa. Terus terang, saya hanya mampu bicara, tapi belum tentu sanggup menghadapi cobaan yang seperti tengah Pak Wahyu jalani sekarang ini. Menurut saya, sepahit apapun ujian berat yang tengah Pak Wahyu jalani sekarang ini, jadikan itu sebagai penderitaan lahir, penderitaan fisik saja. Jangan jadikan sekali-kali sebagai penderitaan batin atau penderitaan jiwa, karena Pak Wahyu akan merugi dua kali. Justru saya ingin bertukar peran, Pak. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, kenapa harus Wahyu yang mengalami, bukan saya orang tuanya? Kenapa bukan saya yang lumpuh? Kenapa bukan wajah saya yang rusak, Pak? Pak Misdi yakin bisa lebih tegar menghadapinya ketimbang Wahyu? Pasti, Pak. Pasti. Saya sudah tua. Paling tidak saya bukan Wahyu yang menjadi kebanggaan Ranti dan benih dalam kandungannya. Lebih baik saya sakit berat, dan kalau perlu saya mati asal Wahyu pulih seperti dulu lagi. Maaf, Pak Misdi. Lalu kenapa tadi Pak Misdi seperti menganggap Wahyu tidak apa? Mencari pembenaran untuk menyalahi takdir Tuhan. Wahyu jelas penuh penderitaan di dunia ini, Pak. Apa jadinya kalau dia juga sengsara di akhirat? Saya tadi udah bicara sama dokter Ayu. Saya tadi udah minta maaf. Lalu, Dokter Ayu mau menyembuhkan Wahyu? Ya, nggak yakin juga sih saya. Tapi tadi sih dia bilang saya disuruh nungguin dia, Pi. Perempuan itu emang aneh sekali. Perasaannya tuh sensitif sekali, gampang tersinggung, dan gampang sekali nyakitin perasaan orang lain.
dengan diri kamu. Enggak mau. Saya bilang saya enggak mau. Jangan begitu. Kamu mengasih kenapa sih? Kalian tahu saya tidak betah tinggal di Jakarta. Panas, macet. Sudah, pokoknya saya nggak mau. Saya ingin meniti karir setinggi mungkin. Saya ingin jadi dokter yang menguasai beberapa bidang spesialisasi sekaligus. Ambisimu begitu besar. Apa bandingnya pelukis seperti saya dibandingkan dengan kamu, wanita yang begitu pintar? Tapi kapan kau mau menjadi istri gede? Kapan aja dong, gimana saya dong? Kalau kamu cinta saya, kamu harus tunggu. Tapi kalau tidak, kamu bisa jadi perempuan lain. Saya nggak apa-apa kok. Benar. Tidak bisa, tidak mungkin. Saya terlalu mencintai kamu. Terserah, sampai kapanpun saya tetap akan menunggu kamu.